balik lagi sama kita di Kelana Talks. Kali ini kita mau bahas tentang apa ya? Kualitas air. Ya kualitas air. Tapi ini nggak tahu episode keberapa ya, Mim? Lupa. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Oke? Oke, yuk. Nah, nih sekarang kita ngomong-ngomong tentang apa kualitas air. Kayaknya enak sambil jalan-jalan kali ya. Tapi boleh. mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Mas Bima, karena kemarin banyak yang nanya kok airnya mengalir. Itu kenapa kayak gitu? Ya, jadi kalau di Kelana Farming kami kan memang pakai air tuh dari sungai. Jadi dari sungai ada peralon yang masuk ke dalam tandon. Kayak gitu. Jadi air itu kalau di kami selalu mengalir. Modelnya sistem konvensional ya, bukan bioflow. Tapi airnya selalu mengalir kayak gitu. Jadi masuk dulu ke tandon baru dialirkan ke tiap-tiap kolam gitu. Ya, dan airnya dari air sungai di atas. Dari aliran sungai Boyong, Kali Boyong di atas itu. Betul. Gitu. Kita langsung ke kolam aja kali ya. Yuk. Nah, sekarang Mas Bima boleh nih kasih tahu teman-teman semua di sini kayak apa aja sih langkah-langkah dari Kelana Farming yang dilakukan untuk menjaga kualitas air gitu. Jadi kayak mungkin nge-breakdown SOP yang ada di sini kali ya. Oh iya. Nah, gimana? Jadi kalau di Kelana itu kan persiapan air ya, mulai dari persiapan air mungkin ya. Persiapan air itu biasanya sebelum ikan ini masuk, itu aku biasanya ngasih air setinggi 50 cm lah, kira-kira setengah tinggi kolam itu sampai ikannya masuk. Betul. Nanti kira-kira seminggu pertama, nanti airnya kita naikin dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau benih yang kita masukkan kan ukuran 79. Iya, betul. Dia belum bisa nih kalau misalkan airnya langsung 80 cm setinggi ini. Jadi kita harus pelan-pelan dari 50 cm dulu biar dia bisa dapat cahaya dan lain-lain. Terus nanti sekitar seminggu kemudian baru kita mentokin sampai ke 80 cm kayak gitu. Itu untuk awalnya. Nah, untuk perlakuan berikutnya yang rutin itu kita ganti air 30% dari ini. Kita buang terus kita ganti dengan air baru itu setiap kira-kira kalau di SOP kami 4 hari sekali. 4 hari sekali. 4 hari Cuman sekali kadang kayak lihat lagi ya, kayak tergantung kalau kolamnya airnya udah kotor banget ya harus diganti. Kayak nggak harus nunggu 4 hari. Nggak harus nunggu 4 hari, nggak harus nunggu 5 hari, kita langsung ganti saat itu juga kayak gitu. Kalau untuk yang rutin, kita mengganti air 30% setiap 4 hari sekali. Terus kemudian kalau sehari-harinya dari pagi sampai malam itu 24 jam kami selalu alirkan dengan air dari sungai tadi. Ya, dari tandon masuk ke kolam itu selalu mengalir, jadi selalu tersirkulasi. Ya, betul. Air masuk sekaligus air buang. Gunanya apa? Gunanya untuk membuang kotoran yang ada di bawah kan kolam kan bentuknya kan V gini ya. Ya. Jadi kumpulan amonia. Kotoran itu amonia dari sisa pakan, dari feses ikan itu akan terakumulasi semua di bawah corong ini. Betul. Nah, kalau selalu masuk airnya otomatis kan karena tekanan selalu membuang nih airnya. Air masuk, buanglah ke sini. Jadi ini yang keluar adalah kotoran-kotorannya. Kayak gitu. Jadi ini adalah sisa pakan yang tidak termakan, amonia, kemudian feses ikan itu semua kebuang lewat sini selalu. Jadi harapannya ya kolamnya ini akan selalu ideal untuk hidup si lele kayak gitu. Betul banget nih. Nah, terus nih Mas Bima, kalau misalnya yang lain-lain ada nggak sih kayak pengecekan DO, terus pengecekan suhu atau lain sebagainya kira-kira? Kalau di Kelana memang pengecekan itu hanya 2 aspek ya. Yang pertama suhu. Betul. Dengan termometer. Kemudian pH-nya. pH-nya itu kan semacam keasaman airnya untuk si lele. Dengan alat pH meter. Ya sementara baru 2 itu. Kalau yang DO meter memang belum ya, karena saya rasa juga belum terlalu penting ya, karena di sini kebutuhan oksigen masih sangat terpenuhi karena tadi aliran airnya mengalir terus menerus ya. Untuk termometer memang pengecekan itu 2 kali sehari. Tapi dalam tentang 1 minggu sekali. Jadi misalkan dalam 1 minggu kita mengalokasikan waktu itu hari Minggu biasanya untuk cek suhu di pagi hari sekitar jam 5. Kemudian di siang hari pas panas-panasnya jam 1. Itu semua nanti tercatat di buku data kualitas air kami. Kemudian untuk yang pH air sendiri, kita kan memang menjaga pH itu selalu stabil di netral ya, 7. Betul. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan gitu. Kalau misalkan rendah kita ada perlakuan sendiri, tinggi ada perlakuan sendiri. Tapi sejauh ini untuk air-air di Kelana Farming memang selalu ideal selalu 7. Di rentan segitu. Itu semua juga tercatat di buku kami seperti itu kayak gitu sih. Itu tadi teman-teman pentingnya kayak membuat sebuah data gitu kan. Karena memang kita ada tujuan lain juga untuk research and development itu ke depan seperti apa kita bisa membandingkan. Jadi teknik budidaya yang kita pakai sekarang ini itu belum tentu juga bisa sebagus yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kayak semuanya itu pasti berkembang dan terus berkembang gitu. Jadi buat teman-teman yang kayak mau coba
mungkin bisa juga dimulai di data. Iya, gitu. iya. Ya. Coba dulu aja sih kalau menurutku, karena kalau Betul. sejauh yang kami lakukan selama ini memang kalau lele itu khususnya lele ya, kalau khususnya lele itu kayak yang nomor satu itu sebenarnya bukan pemahaman teorinya tapi justru pengalamannya. Ya. Ilmu, kalau bahasa Jawanya orang-orang di sekitar sini sering bilangnya ilmu niteni, ilmu mengamati. Jadi kalau betul. memang pengalaman di lele itu memang paling penting. Kalau misalkan mau nyoba sesuatu sistem baru, model baru, ya itu coba dulu aja. Kalau terlalu banyak mikir-mikir malah nanti nggak kesampaian gitu ya. Mending Ya, betul. lebih baik dicoba dulu, lakukan dulu, cari referensi yang sekiranya terbaik. Ya itu jadikan acuan kalian kayak gitu sih. Kalau dari aku. Nah tadi kan kita udah bicara panjang lebar nih Mas Bima. Kira-kira ada nggak sih perlakuan lain yang dilakukan di Kelana Farming untuk kualitas air? Nah dengar-dengar nih ada pakai probiotik kayak gitu. Iya, Itu dicampurannya tuh di mana? Soalnya teman-teman penasaran nih. Oh iya. Probiotik ya. Kalau probiotik sih karena aku menyesuaikan sama ini sih, model pengairan di sini kan modelnya selalu mengalir ya. Jadi kalau menurut kami tidak memungkinkan atau mungkin sulit ya kalau untuk menerapkan model probiotik yang ditaruh di media airnya. Jadi kalau di kami menerapkan probiotik itu dicampurkan ke pakannya kemudian dibibis nantinya. Jadi dicampur lewat pakannya, bukan lewat airnya. Karena airnya kami selalu kebuang nih. Jadi kalau dikasih probiotik di Di dalam di airnya nah takutnya malah langsung kebuang kan? probiotiknya, Malah jadi kayak kebuang. sia-sia gitu, tidak efektif. Ya menurut kami kurang efektif sehingga kami menerapkannya di pakannya kayak gitu. Probiotiknya dicampurkan di pakan. Terus kalau untuk perlakuan yang lainnya nggak ada sih kayaknya ya. Iya, itu aja ya. Kalau misalnya yang ada yang nanya nih kayak proporsinya berapa, itu udah pernah kita bahas di video pertama ya. Itu udah ada tuh komposisinya kita pakai apa, probiotik apa. Mungkin besok-besok kita bakal review probiotik lain kali ya. Karena memang ada banyak jenis probiotik Iya, dan yang pengen kita coba juga gitu kan. Yang kita gunakan selama ini sih kami baru nyoba ya kurang lebih 2 versi ya, maksudnya yang umum digunakan, tapi kedepannya kami pengen juga sih nyoba untuk probiotik lainnya, probiotik merek-merek lainnya gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang kayak saran probiotik gitu apa ya. yang bagus buat lele. Betul. Saran kayak gitu. Nah, tadi itu sekilas penjelasan tentang kualitas air yang ada di Kelana Farming. Kurang lebihnya mungkin nanti teman-teman bisa komen, kita bisa bantu jawab lewat komen kali ya, kayak gitu mungkin. Saran-saran, kritik, terus Ya, usulan bisa kita disampaikan. terima. Ya. Terima kasih. Dadah. Don't forget to like, subscribe, and turn on your notifications. So, thank you so much for watching. Bye-bye.